Oke, kita mulai. Gimana hari ini guys? Gimana rasanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 bulan kerja. 1 bulan. Sudah 1 bulan enggak? 1 bulan lebih. Oh itu. Dari bulan Lebih 3, ini Gilo. Itu 1 bulan lebih. Dari Nah, bulan 3. Jadi update sedikit ya. Sebenarnya kita pernah record terakhir waktu Lebaran, habis Lebaran. Habis lebaran. Karena Toh? masih makan kue, sambil makan kue di rumah motor. Iya. Tapi device masih jelek waktu itu. Dan sempat jatuh. Sempat jatuh. Sempat jatuh HP. Audio hilang-hilang. Enggaknya diganti. Akhirnya Enggak di-up. kami mengambil keputusan device baru. Yeay. Kami mohon maaf untuk keterkaitannya. Buat kalian yang selalu mencari kami di setiap akhir pekan kalian. Kapan? Si paling. Akhir pekan. Akhir pekan. Senin koplet. Setiap awal pekan kalian. Ya, jadi sekarang karena kita udah punya device baru, sekarang harusnya audionya juga lebih bagus. iPhone 15. Audionya juga lebih bagus. Jadi harusnya Harusnya kita lebih aman. committed. Iya, betul. Ya, Dan jadi harusnya lebih aman juga. tungguin kami tiap Senin. Karena harusnya Senin kan biasa orang kesal gitu sama hari Senin tuh kayak Ada saja mood yang bikin berantakan hari Senin. sekolah. MU kalah. Toh tim bolamu kalah. Kalau kan Iya. tim bolamu kalah pasti bad moodmu hari Senin. Kerja hari Senin. Kerja hari Senin. Habis libur. Kau beda sih. Kalau kita Iya, kapan betul. kita libur? Saya tergantung jadwal. Tergantung jadwal. Sekarang Selasa Rabu. Selasa Rabu begitu dia. Saya sebenarnya hari Senin juga tidak terlalu sibuk. Berarti Karena- harusnya enggak. Makanya itu karena saya tidak terlalu sibuk, saya juga jadi mau memberikan kepada orang begitu ya. Supaya Untuk- dia buat dapat suntikan-suntikan Dopamin. dopamin Damn, itu dia. yang Jadi positif. sebenarnya saya belum pernah cerita tuh, saya guru. Iya, belum. Belum tuh? Iya. Jadi Intermezzo, mukaddimah. intermezzo. Apa itu? Mukaddimah. Apa itu mukaddimah? Beda ini sama intermezzo. Intermezzo kan iklan. Oh, mukaddimah, pembukaan. Pembukaan. Oke, Oke. pembukaan ya. Ya udah kita bahas ini aja. Tadi kita belum kepikiran mau bahas apa. Pembukaan. Tapi pembukaan. saya itu bekerja sebagai guru di sekolah swasta di Makassar. Sudah selama Ini tahun kedua. tahun Tahun kedua. kedua saya sebagai guru IT. Saya lulusan kuliah guru bahasa Inggris. Belok. sama ngajar bahasa pemrograman. Bahasa. Nah, itu dia. Jadi kenapa saya bilang Senin saya tidak terlalu sibuk? Karena hari Senin itu saya cuma ngajar 1 kelas. Biasanya paling rame Hari paling ramai hari Selasa. berapa itu? Hari Selasa itu dari 12 sesi, Mm-mm. saya cuma kosong 1 sesi. Berarti 11 kelas mau ajar. Tidak Ji, kan ada 1 kelas dua sesi begitu. Oh, 2 sesi. Kayak 2 jam di begitu. Iya. Jadi di hari Selasa itu saya ngajar 4 kelas in total harusnya. Paling banyak itu. Paling banyak. Kan 12 sesi itu termasuk lunch sama break. Tapi biasanya guru itu kalau break sama lunch pasti ada aja yang dikerjain. Tapi kan beda kalau guru swasta sama negeri itu beda Iya lunch sih. sama breaknya. Kalau Iya lunch sih. kan Iya sih. hitungannya isoma. Iya. Berapa menit kau? Sama sih sebenarnya. 1 jam. 45 menit kita. Oh, di sana 1 jam. Lebih lama. Karena dia Iya. kayak 30 menit dikasih soal. Karena untuk sholat juga tuh. Iya. Kalau break tuh jam 10 Break tetap jam 10. 30 menit. Tetap jam 10. Kadang jam 10, kadang jam 9.30. Beda-beda, Dik. Tergantung jadwal. Oh, beda-beda. Nah, Jadi beda kelas, beda jadwalnya. Iya. Beda jam breaknya. Nah, betul. Bedanya kalau kan negeri kan sama rata kan tuh ya, kalau jam 10 Iya. break apa bahasa biasanya keluar keluar main. main ya, anjir. Keluar main, cok anjir. Keluar main anjir. Iya, kan. Apa yang lebih bagus sih? Istirahat, Istirahat. jam istirahat. Iya, break. Kalau kan orang biasa Nah, keluar main kalau di sekolah aku itu dikasih rata toh kalau negeri. tidak. Iya, kalau di negeri kasih rata. Kalau swasta Kalau di sekolah aku bukan karena swastanya, cuman karena di sekolah itu ada dari TK sampai SMA. oh jadi beda-bedakan kiri jamnya. Nggak boleh nabrak itu SMP sama SMA SD juga. sama SD. So, Breaknya, jadi ganti-gantian begitu ya. oh, makanya dia kayak ada yang 9.30, ada Iya. yang 10. Jadi Sampai jam berapa paling lama? kayaknya kalau SD tuh Jam saya tidak tahu ya. Cuman intinya kalau kayak maksudnya anggaplah let's say kalau misalkan SMP breaknya 9.30, berarti SMA breaknya jam 10. 10. Begitu. berarti lebih cepat SD sama TK enggak sih harusnya? Harusnya. Atau mungkin TK tidak ada breaknya mungkin. Nah, langsung pulang deh. Iya, Berarti jam dia 12. pulang. Oh iya tahu betul. Begitu. Iya, jadi sekolahnya tuh sekolah lumayan elit di Makassar ya. Nah, SDH deh.
Jalan Harapan. Disebut. Cok. Iya, astaga, sorry. Di Tanjung. Dan Harapan. Dari segi lagi bicara kotor di sini. Cuman kalau saya tak biasa curious sama culture-nya, bedanya di yang menurut rasa selama sekolah di negeri sama mengajar di sekolah swasta. Dari anak-anaknya dulu tuh. Oh, culture. Oh, iya, dari culture juga. dari anak-anaknya. Memang bagus saya pilih kok jadi. Kan saya juga kan ada di pengalamanku sebagai siswa di sekolah swasta tuh, cuman kan karena beda zamannya tuh. Ya kau dulu lah kalau culture-nya tuh anak-anaknya sama servisnya dari kantin apa segala macam. Terus servis guru juga kan servis sekolah pasti ada kasih kok. Buat perbedaannya tuh. Kalau kau apa? Ini lu saya tanya kok. Waktu tadi dulu sekolah negeri tuh SMA 7. Gimana servis guru? Kalau saya yang kurasa bedanya dari swasta sama negeri kan swasta saya itu satu kelas 2 guru. Iya. Jadi kayak ada satu guru pendamping. Ini wali kelas satu sama maksudnya satu. 2 wali kelasmu. Atau memang 2 guru tiap mata pelajaran? 2 guru jadi kayak bukan tiap mata pelajaran. Oh kan ini satu SD. Jadi kayak pendampingnya tuh ada. Ya anggaplah wali kelasku tidak masuk, pendampingku yang ambil alih. Iya. Jadi kayak asdoski begitu ceritanya. Jadi kayak ya, baru itu pendamping kayak keliling terus perhatikan jadi kan guru SD ku wali kelasku sampai kelas 3 itu kayak itu satu enggak berubah sampai selesai kelas 3 lulus. Nah, baru nanti kelas 4 ada guru per mata pelajaran. Kelas 4 mulai ada? Kelas 4 mulai ada. Nah, kelas 1 2 3 itu dia kayak ada guru pendamping. Jadi kayak misalnya kelas 1 tuh satu guru, let's say kau guruku kelas 1. Ada satu lagi guru pendampingku namanya Felix. Ini Felix kerjanya kayak nanti kan kayak ada yang kurang, ada yang kayak susah untuk catch up di pelajaran tidak begitu kayak. Makanya kalau misalnya ada begitu itu jadi perhatian untuk perhatiannya kayak misalnya ini kayaknya anaknya kurang. Jadi kita harus fokuskan. Jadi kayak itu guru pendamping tuh anggaplah tiap mata pelajaran matematika ini anak kurang, misalnya saya kurang di matematika, ada terus ke sampingku sampai selesai pelajaran matematika untuk bantu Kak. Begitu juga kalau misalnya ada di mata pelajaran lain, dia juga bantu kalau ada anak yang kurang. Nah gitu jadi kayak supaya bisa cepat mengajar tanpa harus ketinggalan banyak tuh. Begitu. Nah, itu bedanya swasta. Gimana guru negeri dulu? Jelaskan dulu. Kalau negeri kan penonton anak swasta ini. Nah kalau negeri kan beda tuh kayak kan mata pelajaran. Kalau tidak bisa kayak ini pelajaran, apa yang dilakukan gurunya? Kan guru lagi mengajar terus. Terus ada satu anak yang tidur, dia apain? Tidak ada apa-apa. Mau dia apa? Cuman mungkin karena udah tahu apakah memang karena SD dikasih special treatment. Kan saya udah tahu. Kan saya juga dapatnya swasta kan waktu SD toh. Kok kan SMP. Iya. Jadi itu yang ku bedakan. Yang ku rasakan. Dan menurutku bagus. Kayaknya mau itu SD atau SMP, SMA kayaknya butuh deh pendamping seperti itu. Jujur toh. Karena kalau kau kan nanti mungkin nggak cerita apa spesialnya yang kayak misalnya ada satu guru yang datang nanti kayak ingin lapor ke segala macam tuh untuk jadi perhatian selanjutnya tuh. Nah itu kan bedanya kalau daripada menurutku terlalu lama menunggu satu guru yang ditugaskan seperti itu, kayak emang mending di setup kelas. Jadi ada satu guru lagi yang buat mengawasi. Ya jadi dia bantu wali kelasnya untuk kasih feedback ke wali kelas kayaknya ini guru ini anaknya ini. Ya butuh perhatian di satu fokus ini. Mengajar, satu memperhatikan butuh proses tumbuh kembangnya. Siap. Ya, kalau itu yang kau rasakan ya itu dari sisi servis gurunya dari servis sekolahnya. Kalau kau apa? Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu. Jadi ini cerita lucu nih, kan saya ngajar komputer kan di kelas tuh. Jadi di komputer di kelas itu sudah saya login kan pakai akun Computer Lab. Jadi semua nama akunnya Computer Lab semua. Computer Lab. Akun Google-nya. YouTube-nya semua terus sudah tersambung di situ. Jadi siswa mau nonton apa saya di YouTube, saya bisa lihat nanti. Nah, ada jejaknya, ada jejaknya, ya toh. Nah, kocaknya ini teman guru IT-ku yang ngajar SMA. Kan saya ngajar SMP tuh, dia ngajar SMA. Dia pernah nonton video tak? Serius? Iya.
Baru dia nonton pakai komputer ke sekolah. Aku punya komputer lab, ya subscribe. Masa iya? Jadi kelihatan. Jadi anak-anak lihat, Sir Brian nih. Serius? Iya. Jadi kemungkinan besar nanti ditonton. Iya. Apalagi kalau judulnya gimana rasanya ngajar atau iya, betul. sekolah itu tuh. Iya, betul. Pasti dia nonton. Gimana rasanya sekolah swasta sama sekolah negeri? Oh iya. Entah. Karena beda tuh pasti. Beda. Ada beberapa. Kan beda lagi Oke. karena kau bayar toh. Bedanya juga tuh. Iya. Nah, menjawab yang tadi, Dari service kita bahas dari service dulu. Guru dulu, guru. Hmm. Soal guru yang saya rasa beda toh. Itu benar kalau di SD itu, karena kan kalau SD kan sistemnya wali kelas yang ngajar semua mata pelajaran toh. Dan sampai kelas berapa aja toh? Kok sampai? Iya. Saya dulu sampai kelas 3 sih. Kalau di sini ada guru spesialis nanti di kelas. Saya nggak tahu sih di kelas berapa. Mungkin dari kelas kecil sudah ada guru spesialis. 45, 456. Mungkin ya. Kayak guru math sama guru IT, guru musik. Oh, jadi Gitu. kayak untuk jadi skillnya mereka di. Iya. Itu khusus. Tapi tetap mostly wali kelas. Nah memang benar kalau di sekolah saya itu gurunya per wali kelas itu ada 2 selalu kalau SD. Ya, kalau SD. Ya, jadi bisa lebih terbantu lah. Tapi kayaknya kelas 4, 5, 6 enggak jadi 1 jadi. Satu minta? Saya lupa satu. juga sih. Saya juga enggak terlalu tahu. Nah, kalau di SMP kan sistemnya sudah guru sudah mata pelajaran. Toh? Tapi tetap ada wali kelas kan? Nah, justru terus kalau di sekolah saya karena sekolahnya sekolah Kristen, jadi tugasnya wali kelas itu tiap pagi mereka akan ketemu buat baca Alkitab. Oh iya. Kayak bimbingan rohani di. Bimbingan rohani pagi sebelum kita mulai hari toh. Keren gak tuh? Keren. Kita tadarus Al-Quran dulu. Mengkaji. Nah, pagi-pagi itu gunanya wali kelas. Nah, di SMP sampai SMA itu ada wali kelas yang 2. Tapi tujuannya bukan kayak tadi, bukan untuk Memantau, bukan cuma itu. Memang kan wali kelas kan kerjanya banyak ya, buat ngeliat satu-satu anaknya bagaimana perkembangannya, melapor toh. Belum lagi ada kelas lain diajar. Iya. Jadi iya betul. Kalau Mata misalkan pelajaran. guru yang ini lagi ngajar, bisa aja guru yang ini backup kan. Jadi kita ada namanya partner homeroom. Kayak saya ini kan main homeroom. Iya, kok ada partnernya toh? Saya punya partner 1. Itu nanti mungkin saya ajak ngobrol juga partner saya 1. Tapi dia orang Myanmar. Cheers. Iya. Oh iya, dia pernah mau cerita. Iya, dari saya dia bahasa Indonesia. Tapi dia belajar. Lucu. Dia At least dia berusaha tahu. berusaha dia kalau ngechat kalau ngechat sama saya pasti selalu ditutup dengan bahasa Indonesia. Apa dia bilang besok? Makasih. Kayak kalau misalkan saya bilang saya lagi di jalan toh. Hati-hati Mr. Brian. Asik. Keren. Atau terima kasih banyak dia sudah belajar. At least dia berusaha. Berusaha. Nah, kalau itu biasanya sih partner homeroom itu kalau di sekolah saya ya selain membantu administrasi, membantu menghandle anak-anak, tapi mostly juga jadi tempat belajarnya si partner ini. Oh, jadi discuss-nya di most partner homeroom itu kebanyakan partner homeroom adalah guru yang masih tahun pertama. Guru baru. Begitu. Jadi sambil dipersiapkan sebagai homeroom dia. Nah, dipersiapkan sebagai main homeroom nantinya. Terus terkait service, kenapa tadi saya tanya dia kalau waktu kita dulu di negeri apa service yang didapat? Apa yang kita dapat kalau kita bodoh? Tidak ada. Ya, harus memang kecap sendiri, harus dipaksa itu mandiri. Mungkin itu juga bagusnya ya. Iya, karena dipaksa mandiri gitu. Karena kalau kau di negeri kau tolol, enggak tahu kalau negeri sekarang ya. At least di negeri kita dulu di SMA. Di SMA kita dulu. Kalau kau susah catch up, kalau kau enggak bisa catch up dan malas-malasan, jadi begitu saja, tidak kemana-mana Ki. Dan malas-malasan toh. Malas-malasan iya. Jadi beda sama yang tidak terlambat Ki mengejar, cuman berusaha Ki, minta tugas terus apa kayak apa tugasmu ya. Saya dulu tuh nyontek. Tapi kan at least berusaha toh. Beda yang kayak daripada sama sekali tidak mau kerja tugas dan betul. Nyontek di mana? Di siapa dulu nyontek kalau kita? Dira, di Uti, Aulia, Angel, Yaya. Ya itu pokoknya Rara. Ini jurusan tengah, duduk di tengah semua. Ada di episode yang tidak diupload juga. Aduh, ya Allah. Kenapa Wen? Ada juga yang dia lupa namanya itu yang teman-teman lupa tuh kalau lupa. Nanti kita record lagi ya ulang ya. Jadi kita punya 3 jurusan di dalam kelas kita.
ada jurusan cewek kiri. Ya. Kalau kanan. jurusan cewek kanan, Jurusan cewek tengah. cewek gaul. Yang tengah. Jurusan cewek tengah. Nah, Sama ini jurusan sumber jawabannya. Sama jurusan sebelah jurusan kiri laki-laki. Pokoknya dominate laki-laki. Tidak ada cewek situ, Dik. Tidak ada. Pokoknya laki-laki semua. Laki-laki itu kiri semua. Kiri semua. PUBG, Mobile Legends. Itu di situ. Main Joker. Joker. Main Joker. Si itu juga ada sih. Ada semua penjahat di situ. Nah, di negeri itu sangat penting atmosfer kelas. Kalau atmosfer kelasnya kalian belajar banget, pasti kalian juga ikut. Nggak mungkin kalian tidak ikut. Gengsi. Udah tau sekarang ya. Kalian kalau yang kita rasakan dulu, gengsi itu harga mati tuh coy. Kita juga. Kalau kau ketinggalan 2 tugas saja, merasa anjir kalah gini. Nggak bisa dibiarkan. Jadi itu sebenarnya in a way itu bagus. Ada sistem kelas unggulan, ada juga bagusnya. Ya, karena supaya kompetitif. Iya, kompetitif. Terus orang-orang yang kayak kita tuh di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah tapi mau effort, kita juga terdorong sama teman-teman yang tinggi tuh, yang pintar tuh. Yang nggak mau bahasa tertinggal. Iya. Begitu bagusnya. Dan udah mau terasa terkejar sama yang di bawah. Itu dia sih, mungkin karena sistemnya sekolah negeri kayak gitu, jadi kita ke-build buat survive, nggak ngarepin guru. Ini dia. Karena ada yang perhatikan gitu. Iya. Kalau bukan kita perhatikan sendiri diri kita, ya enggak ada. Ini bukan mendiskredit guru negeri nggak perhatian ya. Ada juga beberapa guru yang tetap perhatian. Ya, cuman mungkin karena kan keterbatasan satu waktu, guru keluarga. Guru negeri banyak muridnya. Iya, betul. Lebih banyak muridnya juga. Terus bedanya kalau di apa namanya? Sekolah swasta itu bakalan lebih terkontrol. Lebih apa ya, mau dibilang lebih perhatian? Enggak juga sih. Lebih kalau misalkan pokoknya kalau kalian tertinggal, kalian banyak tugas yang jelek, banyak tidak hadir, guru bakal lebih concern sama kalian karena kan orang tua kan sudah bayar mahal toh untuk anaknya. Itu yang membedakan sebenarnya. Iya. Jadi kita bukan guru sih, sekolah punya sistem yang lebih bertanggung jawab kepada muridnya. Gitu. Betul. Kenapa tuh? Aku tahu juga. Masuk sih harusnya sih. Pikirnya apa sih ini? Yang terlalu jauh dari frame. Ya, jadi kita lanjut. Tadi ada intermezzo. Ada Maci. Ada Maci pulang. Ini sistemnya sekolah swasta karena sudah bayar mahal, jadi sistemnya adalah menuntut ya kalau anak saya kurang, tolong sekolahnya dong yang punya tanggung jawab buat membantu anak saya. Sudah spend money mahal. Apa yang sekolah bisa bantu buat anaknya belajar lebih baik. Nah, nilainya bagus. Oh ini sih, berarti itu yang penting karena di sekolah swasta saya at least BK itu bekerja banget. Nah itu yang ku singgung tadi. Iya, beneran konseling, namanya kan konselor atau? Itu beneran psikolog yang ada di situ. Saya nggak tahu kalau di negeri itu sistemnya jadi guru BK bagaimana. Tapi kalau di sekolah aku yang jadi guru konseling itu, konselor, guru BK itu memang psikolog. Jadi kalau dia perhatikan tumbuh kembang anak. Iya, mereka emang beneran nanyain perkembangannya kayak gimana. Nah, terus kalau misalkan ada anak yang performanya kurang, itu dibicarain tuh sama semua guru, misalkan dia di grade 8 gitu, kelas 8 tuh. Semua guru subjek, iya. Kayak misalkan ada satu anak nih bermasalah, nanti kalau misalkan emang butuh banget bantuan nih, kita bisa bikin satu grup untuk khusus anak itu. Cuman satu anak, satu anak. Tapi kan nggak dalam 27 siswa dalam satu kelas kan perlu dibahas secara langsung. Yang dibahas satu itu kan biasanya cuma satu orang gitu. 1-2 orang. Iya. Jadi itu pun enggak semua kelas kayaknya ada enggak sih? Enggak semua kelas. Kalau misalkan memang cuman di beberapa subjek dia kurang ya enggak perlu dibikinin grup juga. Cuman kan ada anak yang memang di subjek apapun dia susah begitu kan. Ya. Nah, itu dibikinin grup. Kan ada terbawa dari pemikiran-pemikiran yang luar sampai dibawa ke dalam kelas. Kayak gitu. Terus ini juga komunikasi antara sekolah dan orang tua. Oh, itu lancar, pasti enggak mungkin tidak lancar. Pokoknya donatur ini, Pak. Betul. Pokoknya anakmu ngapain saya di sekolah pasti sampai ke orang tua. Iya, betul. Dan sekolah juga menuntut orang tua buat ngelapor anaknya gimana di rumah. Karena kita sebagai guru di sekolah kita nggak bisa tahu nih gimana
gimana, kenapa anaknya begini, kalau misalkan kita nggak tahu dia di rumah kayak gimana. Ya nggak? Iya, betul. Atau anaknya kelihatan ngantuk. Nggak di rumah Pas ditanya kenapa, apa namanya, pas kita tanya ke orang tuanya nggak mau kasih tahu, ya susah dong. Iya, tidak ada keterbukaan. Karena case-nya biasanya kalau anak sekolah ngantuk, ya pas di rumah either dia malam dikasih handphone sama laptop dikasih bebas. Ya, itu sih. Jadi mereka begadang. Ada case-nya yang atau dikasih bebas untuk keluar nongkrong. Iya, ada case-nya yang memang orang tuanya nuntut mereka untuk melakukan sesuatu di subuh-subuh. Kayak gitu. Jadi itu banyak case-nya. Jadi sebenarnya sekolah dan orang tua kan sama-sama pendidik ya. Ya. Bedanya di tempat. Bedanya tempatnya. Komunikasi harus jalan, dan itu menurut saya dalam case itu sekolah swasta ini, at least sekolah swasta saya lebih bagus daripada sekolah negeri. Iya. Ya nggak? Kalau kita dulu di negeri pernah nggak? Nggak ada lah. Cuman ada beberapa. Harusnya ya. Kalau dulu pernah juga di SMP. SMP-mu? SMP 6? Iya. Kan negeri juga tuh. Ya. Cuman apa yang ku bikin di sekolah dan berapa nilaiku pasti ketahuan. Oh iya. Waktu kelas 1-2 kayaknya, kelas 3 itu balik dari gurunya sendiri lagi. Kayak waktu itu kalau nggak salah dibebaskan, dia bilang kau mau ditemani orang tua atau tidak itu terserah. Kan akhirnya kita semua pilih. Ya, tapi maksudnya ini case-nya diterima rapor toh? Diterima rapor. Kebanyakan diterima rapor. Kalau ini pasti. Saya tiap minggu selalu telepon orang tua, bro. Nah itu bedanya. Melapor, anaknya ngapain lah, anaknya gini lagi. Jadi wali kelas yang melapor semua. Oh enggak Ji, maksudnya mengelapor kalau ada case-case yang kocak. Kayak kemarin misalkan yang anomali. Kayak kemarin misalkan anak saya ada yang bully orang kan. Terus yang dibully malah mukul. Maksudnya dia bully verbal. Terus yang dia bully mukul dia. Jadi saya telepon lah kedua orang tuanya. Begitu. Untuk meluruskan toh. Ini anaknya kayak gini ya, tolong karena sebelumnya dia dikasih begini. Iya. Kalau kita kan dulu saya bikin apa di sekolah, apa yang kocak ya, kayak Husni sama Felix berantem di kelas juga orang tuanya malah tahu. Iya kah? Dia tahu dulu. Kalau kita dulu mana tahu orang tua iya, gitu. Kita jangan tahu. Oh iya, itu juga ya. Kalau berantem di sekolah saya itu itu langsung SP itu. Oh, dapat berarti ada sanksi-sanksi. Oh iya. Konsekuensi. Oh, sanksi-sanksi lucu nih kalau dibahas ini. Iya, kalau kita kan tidak kita ada dulu apa? Sanksi dulu. Paling kalau kita paling parah saya dulu pernah dapat. Oh ini di sekolahmu dulu deh, yang di pengalamanmu ya. Apa sanksi yang teman-temanmu pernah dapat? Kalau kita kan ada baik toh. Kalau SD dari sekolahmu aja terserah. Kalau swasta terserah. Swasta negeri. Kalau swasta alhamdulillah dapat. Teman-temanmu ada nggak? Nggak ada jika memang ya? Waktu masih kecil jika memang nakal bagaimana? Nggak pernah. Seplem. Karena di SD gua ada. Dapat aja. Kelas dapat. Yang bahkan bolos kayaknya dapat aja deh. Iya, pokoknya nggak ada aja yang nakal-nakal. Negeri deh. Kalau negeri SMP 6. Tersebut lagi enggak apa-apa aja. Enggak pernah. Berarti untung sekolah unggulan. paling terlambat sih. Serius. Sekolah unggulan. Merokok. Nggak ada yang pernah dapat merokok. Nggak ada, kayak memang kan CCTV juga dalam kelas tuh. Oh, keren ya. SMP 6 ya. Jadi dapat aja. SMP 7. Saya aja pernah dapat di rotan sampai. Ya, saya itu sih. Terlambat sholat. Tapi kan maksudnya bagus gitu. Iya, cuma ada masalah kalau itu. Menurutku itu bagus itu. Harus diterapkan lagi. Memang kalau kau mau 7 tahun bawa kau tidak sholat. Cambok kok. Cuman iya, pernah kayaknya yang paling parah kayaknya masuk BK paling. Masuk BK. Tulis nama di BK. Sudah itu kayak sudah. Kayak tulis nama. Iya. Harusnya ada perhatian lebih yang ada namanya di BK nggak sih? Betul. Kalau saya experience-ku ini. SMP paling seru experience-ku. SMP ku itu dulu semua gurunya killer. Main fisik. Saya nggak mau sebutin, tapi kan sudah lama juga toh. Farhan pernah kan? Udah pernah dia, anak baik-baik dia. Pernah. Serius? Iya, pernah main di dalam kelas main bola. Serius? Terus Rizky. Rizky dia tendang dari kan kelasku itu depannya lapangan. Tahu baru pintunya tuh pintu yang dibuka 2 begitu kan. Iya. Terus ada temanku satu namanya Ono kayak, ayo Rizky. Bodohnya ini orang pintu di sampingnya kan jendela tuh. Ketendang. Wah, misang itu tendangannya. Zoom, wah kerennya. Gol ini. Dar. Ke jendela.
Yang dipanggil banyak. Saya nggak tahu itu nyambung kah atau enggak. Pokoknya akhirnya yang main bola pada saat itu di Jejer tuh ada satu guru namanya saya nggak mau sebut. Gurunya baik sekali. Cuman memang kan emosi dan memang gurunya baik anyway dalam hal mengajar dia baik. Iya. Terus kalau kita baik diapresiasi ya. Kalau kita nakal kayak gitu kan nakal banget ya. Ya, Mencain kaca ya. Bukan minakal itu. Mengajar dong. Jadi waktu itu kita di Jejer terus Kau juga dikena? kena juga karena main kak juga ditarik. Oh, karena dalam kelas kau main di Iya. Oh, iya. Di Jejer terus itu guruku bilang angkat semua kakimu. Angkat semua kaki satu. Tidak. Lucunya itu kan kita main dalam kelas, jadi kita buka sepatu. Wow. Tuh, kita angkat kaki, kayaknya nah lihat kakinya temanku kotor-kotor, ada yang itu yang main itu. Ada yang banyak apa namanya? Pasir-pasirnya. Murmurnya. Diangkat Koreng-korengan. pas diangkat dilihat-lihati. Kayaknya kasihan gitu juga. Ya kan itu. Kalau ini saya pukul air dia. Tambah banyak luka. Tambah banyak lukanya. Stur nggak stur. Jadi disuruh begini tangan tak dipukul pakai kayu. Sakit juga. Cuman Tapi kan tidak berbahaya. tidak berbahaya. Karena tidak ada saraf-saraf yang membahayakan toh. Sebenarnya debatable sih, bisa aja ada orang yang sarafnya sensitif Iya, tahu. begitu kah? Iya. Setahu kok di sini Kencang kan. memang dia pukul. Mas. Iya. Tapi menurutku enggak apa-apa sih karena kita nakal Nakal, memang, bodoh memang. Pecah coy. Kalau kan- Itu kaca pecah dan Kalau kebanyakan anak sekarang pasti lapor mama. iyalah, pasti itu. Jadi polisi itu. jadi kasus kok itu ya. Dan waktu itu memang nggak mungkin sekolah mau minta orang tua buat ganti. Karena kan biasanya kan negeri ya, orang tua Iya, yang miskin kah atau gimana kan. Kalau di swasta, misalkan ada anak yang pecahin kaca ya, telepon ya, aja orang ya, tuanya. Ya, pernah juga begitu kasusnya kakak kelasku, dia kasih pecah gelas apa? Gelas ukur apa sih namanya? Oh iya, Gelas ukur, gelas yang di Di lab. Dia kasih karena dia main-main. Disuruh ganti dan tidak ada masalah. Kok diganti saja sudah. Ya diganti 2 kah apakah? Iya. Sudah dia gitu sih. Nah, ada lagi banyak sih cerita kalau di SMP gue nih, kocak-kocak yang untung dihukum memang orang. Tapi yang paling parahnya itu Ji, sepukul. Menurutku yang paling parah justru sanksi sosial. Ada pernah. Mereka merokok dalam kelas. Memang sudah jam pulang sekolah sih, tapi tololnya kayak kan masih SMP toh baru di area kelas, di area sekolah kok. Dan ini tololnya kayak kok pulang jam 3, mereka merokok jam 3:10 gitu. Masih banyak dong orang. Masih ada yang tinggal guru apa. Gurunya keliling, kok bawa rokok gitu kan, dicariin dia mereka bawa rokok. Terus besoknya dari pagi sampai siang mereka disuruh berdiri di lapangan sambil kayak pegang tulisan begitu, saya merokok di dalam kelas gitu. Menurutku itu lebih malu sih. Lebih malu daripada dipukul-pukul tuh. Kalau pukul kan tapi cuma sakitnya Ji, tidak lihat juga orang tuh. Tapi in a way ada juga sih orang dari malunya. Ya, mungkin karena terbiasa nih tuh dikasih gitu, dikasih malu-malu kayak itu. Dulu juga ini juga parah juga ini. Di sekolah gue itu kan lapangannya lumayan luas ya. Luas dan ada 2 kan. Ada satu kelas, ada 2 orang yang didapat nonton porno di dalam kelas. Tapi saya nggak tahu ini gimana cara dapatnya nih. Mungkin ada yang lapor cepuk kayaknya. Tidak, memang gurunya yang dapat. Baru ini yang dapat guru killer memang. Jadi habis sih. Wah, kau tahu penggaris kayu? Patah. Penggaris kayu. Bayangkan kok ini kelasnya di sini, ini lapangan panjang kan. Ruangan guru di sini. Mereka jalan dari sini ke ruangan guru sambil di pak. Masa? Awalnya itu penggaris kayu panjang. Sampai di ruangan guru tinggal stay. habis sama anak wali. Nah itu saya nggak tahu case-nya gimana dapat. Cuman kan itu lagi kan kelasku kayak ini kelasnya mereka, ini ruangan guru, kelasku di sini. Gitu toh. Jadi kelasku itu lihat mereka dicambuk-cambuk sampai ruangan guru. Jadi tapi sangat ini sampai patah. Weh, kau tahu ini hari pertama sekolah ini masih mos. Masa? Enggak bukan, maksudnya ada case lain ini. Hari pertama ke sekolah masih mos. Wali kelasku ini guru paling killer yang tadi yang mukul-mukul itu. Wali kelasku kelas 7. Tapi respect gurunya. Banyak belajar dari itu orang. Kenapa ya? Kenapa ini case-nya? Nah, case-nya ini hari pertama sekolah ada murid kelas 3 yang main petasan. Tapi tolo-tolo semua. Siang-siang Case-nya. Iya, lagi. Baru? Kan
anak kelas 7 lagi mos. sabar pesona. Enggak tahu, misalnya juga tidak mengerti. Kelas 2, kelas 3 kan biasanya kalau lagi mos, dan mereka nggak belajar toh. Harusnya enggak pernah ada kelas 2, kelas 3, kelas 3. Iya toh, pas lagi mos toh. Berarti Nah, lagi mereka apa mungkin lagi datang sekolah. Iya. Terus ada yang main petasan korek-korek. Lagi menjelaskan guru ini satu toh, guru respect satu ini, Bapak culture satu. Tar. Dia cari, dipanggil. Baru kocaknya ini pelakunya memang paling nakal di sekolah dulu, kayak yang pegang sekolah. Iya. Tuh, Raja pertama. raja pertama kedua lah. Raja Baru kedua. adiknya ini orang teman kelasku. Yang anak baru. Anak baru. Oh, baru. Jadi dia bilang, kakakku ini kena. Dia tahu duluan. Karena dipanggil ke nama itu. Wah, siapa kan namanya? Saya lupa namanya. Tadi saya ingat juga namanya temanku satu. Ipang namanya. Siapa? Kakaknya Ipang ini. Felix. Anggap saya Felix lah. Anggap saya Felix. Jadi pas dilihat itu keluar gitu. Felix, sini kok. Datang. Bayangkan kok, datang Felix tidak bicara-bicara. Felix itu datang, ini guru, ini pintu. Felix datang. Dar. Dihantam. Baru itu kuliah bebas itu dihantam sininya. Tak dorong kepalanya ke pintu. Jadi tak pentul lagi. Baru Felix tak menangis dia. Iya, kan dia besar sekali nih anak. Baru memang kerjaannya berkelahi memang ini si Felix satu ini. Preman memang, tapi dia enggak pernah berkelahi di sekolah. Karena kalau berkelahi di sekolah habis. Itu ya yang membedakan lagi untuk bedanya zaman sekarang sama zaman dulu. Enggak pernah cari kejagaan sama guru di dalam sekolah. Iya, deh. Tuh kita respect itu sama guru, respect. Biarpun kita senakal apapun tuh. Iya. Masih kita di luar. Nah, itu kocaknya itu yang tadi itu ada hari pertama. Hari pertama mos dikasih kena mental gitu. Dikasih paham siapa raja pertama. Iya. Ini kau bilang raja pertama, saya raja pertama. Baru sudah dihantam, tidak ada sih, tidak melawan, padahal dia lebih besar daripada itu guru. Bayangkan kalau dia tetap respect. Dia tahu kalau dia salah. Iya. Tolol memang. Dia tahu dia salah. Iya, tapi ya enggak tahu ya. Sekarang sudah di mana orangnya? Harusnya sih sukses-sukses aja. Adanya sukses kok sekarang. Harusnya. Kalau shout out. Kalau culture-nya bagaimana? Apa? Yang culture menurutmu kayak jauh banget bedanya. Oh, tunggu dulu. Belum selesai. Oke, ya sudah. Kan itu tadi baru hukuman di sekolah kita, sekolah negeri. Iya. Nah, kalau di swasta, di sanksi paling iya, kalau di swasta itu ada tahapan-tahapan. Nah, ini terstruktur. Dan itu terpantau terus. Kayak orang kerja. Ada catatannya. Kayak orang kerja. Iya. Terstruktur. Pertama itu di dalam kelas rule-nya adalah kita punya warning. Jadi kalau kamu melakukan ini dulu deh. Kita punya peraturan rules kita tuh cuma 3. Rules-nya nggak dituliskan panjang gitu, berada berapa butir gitu, enggak. 3 aja. Rules kita cuma 3. Yang nggak boleh bahas juga nih. Respect, readiness, sama responsibility. Nah, bertanggung jawab juga dia. Kalau kau langgar 1, kau dapat warning. Kalau kau langgar 3, nah respect ini kan bisa ke temen, bisa ke guru, apply ke semua toh. Misalkan kau biasa ke janitor juga dia. Ke janitor. Jadi temanmu menjelaskan, kau tidak mendengarkan, ya itu respectmu sudah salah. Jadi kita nggak perlu tulis butirannya banyak begitu, kayak nggak perlu dituliskan harus memperhatikan teman ketika enggak toh. Nggak ada butir-butir jadi penjelasannya. Iya kayak Pancasila lah ini. Kalau kau langgar ini 3 ini, respect, readiness, responsibility, disitulah hukumannya. Nah, sistem warning itu kalau kau dapat 3 warning, baru eskalasi ke hukuman selanjutnya. Apa itu eskalasi hukuman selanjutnya? Hukuman selanjutnya setelah kau dapat SP1. 3 warning belum. Setelah kau dapat 3 warning, kau dapat detention. Detention dari BK atau wali kelas? Detention ini dari wali kelas. Ya, wali kelas dulu. Detention itu adalah kau tinggal di sekolah di luar jam sekolah. Overtime ceritanya. Overtime. Kau tinggal selama 1,5 jam. Untuk kerja apa? Baca buku. Oh, bukan kerja bersihkan apa? Bukan. Baca buku. Diam baca buku. Lalu bukunya ini biasanya tentang moral-moral begitu. Dan sudah tahu dijelaskan. Setelah itu kau harus merefleksikan kesalahanmu. Kenapa kau lakukan? Apa kerugiannya setelah kau lakukan itu? Terus dari buku ini apa yang kau pelajari? Kayak begitu. Masalahnya tuh yang hukuman yang kurasa paling berat itu tuh. Pasti hampir semua anak-anak tidak suka. Apa itu? Baca buku. Iya. Tuh, bayangkan buku. Orang lebih suka baca buku di HP daripada baca bukunya. Baca bukunya betul. Ini baca bukunya, pasti seboring. Kapok. Untuk anak nakal mereka kapok.
Iya, karena Karena biasanya anak-anak kan udah suka baca buku. Iya, itu bisa boring itu tuh. Nah, tapi pernah saya dapat case anak yang suka baca buku. Dikasih attention baca Terus buku. dia dikasih detention itu alasannya karena dia sudah malas sekolah. Pokoknya ada masalah lah di luar tuh. Oh, jadi Dia malas sekolah, ya itu kan dari 3 hal itu dia tidak memenuhi readiness misalkan. Dia nggak bawa buku, dia nggak ready. Selama pelajaran dia ngantuk. Kira dia dapat detention. Itu detention, disuruh baca buku, disuruh menulis, dia suka. Karena emang hobinya. Happy-happy aja gitu. Nah, kalau misalkan detention tidak berhasil, dia masih sama, biasanya naik ke SP atau kalau misalkan ini masalah sosial, biasanya suspension. Mereka belajar, suspension ini mereka belajar tapi dari ruang BK. Oh, beda suspennya di. Iya, jadi mereka nggak boleh ketemu teman-temannya. Jadi kayak bayangkan kok datang sekolah, cuman satu kelas kok masih dapat belajarnya tapi kok nggak dapat sosialisasinya. Ais. Malas nggak sih? Kok sudah dapat malunya karena kok belajar di mereka sendirian. Kok sudah dapat bosannya juga. Bosannya juga dapat. Nah, dua-dua kok dapat. Baru kalau setelah itu baru dapat surat peringatan, surat perjanjian, surat peringatan 1, surat peringatan 2. Sampai 2 aja. Iya. 3 langsung DO keluar. Gitu. Jadi nah, itu terstruktur dengan baik. Dan orang maksudnya terpantau kita karena kok sudah kemarin sudah dapat detention. Betul. Ada catatannya. Biar kok kelas 7 dapat SP, kelas 8 masih bisa dapat. Kelas 8 dapat SP ya, itu hitungannya sudah SP2 jadi. Ada kayak hilang dalam satu tahun. Tidak. Makanya orang kayak lebih aware sama anak. Iya. Toh? Iya. Jadi sama apa kelakuannya. Kalau mereka naik kelas itu sudah ada catatannya, anak ini pernah dapat SP karena gini-gini. Nah, jadi kayak homeroom-nya bisa tahu bilang, apa yang harus saya lakukan sama anak tuh? Betul. Bagaimana persiapan untuk hadapin anak. Iya, betul. Lebih aware dia. Sudah tahu. Dia sudah bikinkan pattern dia untuk ke depan. Itu sih, mungkin karena sekolahnya juga sudah lama tuh, lama. Resource-nya banyak duit maksudnya. Iya. Donatur kencang. Jadi strukturnya sudah bagus. Kalau culture bagaimana? Culture ya. Yang satu ini saya temukan agak unik karena di SDH Makassar itu kesebut lagi. Coba apa-apa lah ya. Iya. Apa-apa lah ya. Mohon maaf ya leader-leader kalau misalkan tapi kan ini sebagai refleksi toh bagaimana mempromosikan. Bagaimana keadaannya. Toh takut biasan marah nih cerita. Tapi enggak, saya ceritakan bagus-bagus cerita itu. Ya enggak sih? Ya kan? Kan kita cari perbedaannya. Iya. Culture. Nah, SDH Makassar itu kayaknya karena SDH Makassar terhitung elit ya di Makassar ya. Tapi sebenarnya SDH kalau di Jakarta begitu sebenarnya masih nggak terlalu elit banget karena ada yang banyak sekali sekolah-sekolah tinggi yang di atas itu. Tapi kalau di Makassar kayaknya karena tidak ada lagi pilihan lain. Tidak ada yang mengalahkan. Iya, jadi mostly ini culture-nya mereka ke barat-barat. Serius? Maksudnya anak-anak itu mereka ngomong bahasa Inggris semua. Akan harus Anda sih sama kalau tidak harus deh. Guru memang belajar ngomong bahasa Inggris. Berarti kok sebenarnya harus dibahas untuk enggak kalau guru memang ngajarnya bahasa Inggris. Cuma maksudnya mereka setelah keluar dari kelas pun mereka bahasa Inggris. Oh, habit toh. Iya. Harusnya hitungannya kan habit itu kan. Cuman kayak cerita sama temanku yang di SDH Manado begitu kan. Dia tidak, Ji. Tidak, Ji. Anak-anaknya orang ini, Ji. Maksudnya enggak Manado begitu. Orang Manado. Tapi sebenarnya di Makassar juga mereka logat. Ya, cuman mostly mereka nggak bisa bahasa Indonesia jadinya. Karena di rumah mereka ngomongnya pakai logat bahasa Makassar tapi English. Sekalinya mereka sampai sekolah bahasa Inggris. Ada gurunya datang ngomong bahasa baku, bingung dia. Oh iya. Itu kayak pernah cerita sih yang kayak dia sama sekali tidak tahu bahasa Inggris di waktu Jogja. Oh, kalau itu iya. Ada juga yang kayak gitu. Karena orang tuanya bahasa Inggris, di sekolah bahasa Inggris. Makanya itu pure habit berarti dia. Ya, sekalinya field trip ketemu orang Jawa, orang lokal Jawa nggak bisa logat Makassar, bingung. Dia bingung mau bahas apa. Iya. Itu sih. Kalau sebenarnya ada di belajar bahasa Indonesia juga. Cuman masih ada. Culture yang ku highlight itu kayaknya di sisi pengembangan skill. Oh iya. Itu kencang itu kalau di sana. Itu juga kencang juga. Dan diperhatikan semua kayaknya setiap anak harus ada. Tapi saya rasa juga harus iya. Harus dia punya satu hobi atau satu sebenarnya bukan mereka harus punya satu hobi, cuman di sekolah itu difasilitasi. Semua ada. Iya, dan kok suka yang olahraga? Bulu tangkis, basket, bola, ada semua. Kok suka yang lebih ke akademik gitu kayak seni atau apa gitu kan? Ada semua.
sediakan. Tapi enggak ada tuntutan untuk kayak misalnya pokoknya harus ada satu pengembangan bakatmu. Oh iya harus. Harus tuh. Nah itu yang culture. Oh yang, iya. Kalau kan kalau misalnya kebanyakan itu di negeri kayaknya kayak ya sekedar ucapan Ji. Iya. Tahu tidak ada pantauan langsung dari aksi dari kayak guru misalnya kayak lihat ini tidak ada nilai pengembangan bakatmu di rapor. Ya tidak apa-apa. Iya, ya udah. Nggak wajib juga. Ya, itu kan itu kan yang kewajiban pas pemberitahuan di awal gitu kayak. Iya. Pokoknya harus ada satu masuk kan. Kan tapi pas kan tidak ada. Nggak ada. Ekskul tuh. Ada dulu ekskul bahasa Inggris. Ya, tapi kan enggak Angel lagi. sampai sejauh itu. Kan saya juga pernah aja masuk juga. Iya, Pak? Iya. Bubar kita iya. Tapi kan kayak tidak ada yang pengembangan. Nah, ini juga bedanya ya. Kita itu. punya dua, bukan ekskul. Kita punya ekskul dan after school. Apa itu? Beda tuh. Ekskul itu yang non akademik kayak ini di luar. Ini masih dalam jam pelajaran. Kayak misalkan kalau SMP itu jadwalnya Kamis di 2 jam terakhir. Tapi dia bukan akademik, bukan masuk ke rapor yang biasa begitu loh. Iya, yang harus ada penilaian seperti itu. Iya, ada juga penilaian tetap. Cuma nggak masuk dalam rapor toh. Masuk juga. Itu apa bedanya? Cuman dia bukan yang kayak bahasa Indonesia, bukan mata pelajaran tetap gitu. Iya, aku tahu gitu ya kan. Dia aku dapat juga. Cuman kalau kita kan dulu ekskul itu di luar jam sekolah toh. Di luar jam sekolah. Oh, dia masuk dalam sekolah. Ini masuk dalam jam sekolah. Oh. Yang di luar jam sekolah itu namanya after school. After school ini nggak wajib. Kayak misalkan tapi tetap dipantau harus ada. Enggak. Tidak. Berarti yang wajibnya itu yang di jam ekskulnya. Iya. Oh, ada jam ekskulnya sendiri. Ada. Ada jam nah, itu sebenarnya kurasa itu penting. Iya toh? Karena saya juga waktu SD ada waktunya untuk mengembangkan diri. Saya juga hari Sabtu itu ekstrakurikuler sampai jam 12. Dan kau wajib datang. Dan wajib. Pokoknya itu masuk dalam penilaian kayak dalam rapormu ada khusus sama. Ekskul. Itu harus. Dan dituliskan juga misalkan kalau ekskul mau berenang ditulis. Ya, ditulis begitu. Dan kan dulu kita ada kolamnya tuh jadi kayak orang-orang kan di situ jadi berenang dalam sekolah aja. Kita yang karate, futsal, ada semua di situ difasilitasi. Nah, itu mungkin karena bedanya lagi. Bukan ada donatur tetap tiap bulan. Dan ini ya, kan kalau di sekolah yang notabene mahal gitu, biasanya orang tuanya juga mereka minta nggak semua ya, nggak semua. Tapi orang tuanya tuh memang suka kalau anaknya ikut lomba, betul. Berprestasinya di luar akademik. Iya. Kebanyakan jadi didukung memang. Kayak bahas mau bangga aja kalau ikut Kak. Iyalah. Karate. Kayak misalkan kalau misalkan ada lomba musik begitu. Oh, orang tuanya yang lebih sibuk. Iya. Betul. Karena orang tuanya mungkin yang sediakan alat musik. Mungkin ada beberapa orang tua yang waktu kecilnya dia tidak pernah rasakan seperti itu toh. Jadi kayak dan sekarang dia punya dia bisa provide anaknya. Ya, makanya pokoknya kau yang harus kalau tidak ada saya harus ada. Memenuhi inner child-nya dia ya. Iya, mungkin memenuhi prestasi yang tidak pernah didapatkan sama mamanya, orang tuanya loh. Kalau kau kira-kira kalau kau jadi orang tua, kalau saya jadi orang tua ya apa yang kau bisa dapat dulu waktu kecil, kau mau nanti anakmu harus bisa. Udah pernah kayak ikut lomba-lomba setingkat nasional. Jadi kalau saya bebaskan mau kau ikut apapun, gas. Tapi saya dukung kok. Usahakan kau sampai mau harus dapat nasional. Kayak ini intinya tidak perlu juara, yang penting ikut. Yang penting ada sertifikat. At least kau rasakan bagaimana kenal sama orang-orang, tapi bukan dari sosmed sekedar line nerbi atau apa sih? mutualan anonim apa tuh, tapi kau kenal karena kau berprestasi, kau ada koridornya tersendiri untuk kenal ke orang begitu. Ya, itu yang kalau saya mau rasakan ya. Jadi kita dari mana ya? Oh, dari culture yang beda. Itu yang culture yang kompetitif dalam lomba, terus pengembangan bakat tadi. Bahasa Inggris kan. Terus apa lagi ya culture ya? Sebenarnya sama pembelajaran yang tidak ada mendapatkan. Beda sekali. Contoh kayak saya. Mungkin SD lain tidak dapat tik, saya sudah dapat tik. Oh, oke. Lah, jadi kayak waktu SMP ada tugas untuk bikin makalah apa segala macam. Kok sudah biasa. Ada nih pengalaman kayak sudah mau diajarin nih sampai bikin sampai di Excel pun dikasih tahu mah dasar-dasarnya kayak
Ya tinggal diasah lagi untuk ke depannya. Nah, itu kan ini sih bedanya tuh. Ada. Ada pasti kau ada tuh. Ada. Pembelajaran yang kayak jarang. Kalau di kelas 12 itu mereka di kuarter terakhir. Jadi kalau kita kan dibagi jadi 4 kuarter. Dia bukan semester, dia. Iya, tetap ada 2 semester, tapi cuman semesternya satu semester dibagi 2 lagi. Nah, di kuarter terakhir yang kelas 12 itu mereka magang. Magang? Iya. Jadi mereka nggak di sekolah lagi. Misalkan PKL. PKL. Jadi ada yang magang di restoran, ada yang magang mungkin di apa namanya? Di perusahaan bapaknya. Gimana aja, yang penting mereka kerja, magang. Untuk apa yang dia mau achieve di magang. Iya, apa yang harus mereka harus bikin laporan. Tidak, saya kayak ya apakah dia harus bersosialisasinya dia kejar? Ya untuk pengalaman lah. Pengalaman kerjanya. Gitu. Apa namanya kayak aplikasi apa yang lu sudah pelajarin kan. Dia aplikasi. Karena kan mereka juga belajar bisnis, mereka juga belajar. Iya. Ada mata pelajaran bisnis. Nah, itu kayak yang kayak begitu. Iya. Tuh, yang orang-orang pasti mungkin di sekolah-sekolah negeri tidak ada mata pelajaran bisnis. IPA, fisika begitu apa. Ada mereka bisnis. Terus itu langsung aplikatif. Kadang-kadang kalau misalkan anak bisnis nih lagi apa namanya kayak lagi ujian, jualan mereka di lapangan tuh. Mereka bikin kayak stand booth gitu. Jadi kayak praktikumnya mereka jualan. Berarti kayak apa bedanya? Mungkin bukan bedanya. Samanya kayak zaman sekarang itu ada P5. Iya. Nah, jadi kayak P5 kan langsung diaplikasikan. Tapi dia kan tiap tahun enggak sih? Benar. Kalau kau sekolahmu juga tiap tahun? Atau tiap P5 tuh nggak tiap tahun sebenarnya. P5 itu 1 tahun at least 3 atau 4. Nah, itu sebenarnya iya begitu ya. Oke, iya. Ini rahasia nih. Saya bagikan kepada Anda. Para pemirsa. P5 itu bukan P5, kurikulum merdeka itu kebanyakan dia ngikutin IB kurikulum. Kurikulum luar. Bachelor apa aku lupa ya namanya, cari aja. Bukan kurikulum IB kurikulum bukan luar. Kurikulum Cambridge bukan. Tapi sebenarnya mirip-mirip di kurikulum luar itu IB sama Cambridge. Mirip-mirip. Beda tipis ya. Nah, IB itu apa namanya? Kurikulum merdeka itu kan punya program P5 kan. Apa sih namanya? Program Pancasila apa itu kan. Nah, sebenarnya konsepnya itu bukan hal baru. Di IB itu udah ada namanya kalau kita diaplikasikan di sekolah negeri. Iya, kita tuh kenalnya sebagai integrasi aja. Jadi ada beberapa mata pelajaran collab untuk bikin satu project yang nanti bisa langsung dirasakan sama orang. Kalau kita namanya MSL, Mission Service Learning. Itu pengaplikasinya tiap berapa bulan sekali? Kalau misalkan kalau integrasinya doang nih, itu bisa tiap semester. Bisa tiap kuarter kalau integrasi. 4 kali. Kayak tapi mid semester. Tapi nggak harus selalu. Tergantung gurunya aja. Kalau misalkan kebutuhannya ini kayaknya math sama IT bisa nih lagi belajar sama-sama lagi belajar, yang satu lagi belajar 3 dimensi, volume di math, di matematika. Satu belajar. IT lagi belajar bikin desain 3D. Kayak di kafe begitu. Iya. Ini bisa diintegrasi. Nah, itu kan jadinya ada 2 mata pelajaran yang nanti hasil summative-nya, hasil ujian akhirnya satu produk. Tapi dinilai sama 2 ini. Sama 2. Sebenarnya kan nanti P5 juga kayak gitu juga. Betul. Tapi P5 itu nanti sampai ke melayani orang lain gitu kan. Ya, dia kebanyakan kemarin kalau salah pernah aku lihat story-nya di SMA Tit. Dia kayak bikin pentas seni gitu. Ada juga dia bikin kayak jualan-jualan begitu. Kalau kita tuh dari jauh sebelum P5 kita punya namanya Mission Service Learning. Jadi dari namanya kan tahu kan mission service, kayak tujuannya itu melayani orang. Contoh ya, Mission Service Learning tahun lalu itu anak kelas 8 di sekolah saya bikin, jadi itu collab antara science, nggak tahu ya ini bisnis atau apa gitu. Science, terus pokoknya ada science, ada PKN-nya. Jadi science sama PKN? Iya. Ya apa kan itu? Nggak tahu ini, gue lupa PKN atau IPS gitu. Pokoknya tujuannya mereka adalah mengetahui masalah di suatu daerah. Misalkan di daerah ini masalahnya sampah. Mereka harus cari solusinya dari sampah itu, mereka bikin produk.
Oh, yang bukan yang bilang pernah bikin sabun dah sih? Iya, kayak gitu salah satunya. Dan itu mereka cara melayaninya adalah mereka minta sekolah lain datang ke sekolah, mereka presentasikan itu, terus mereka minta sekolah itu coba produknya. Itu. Gitu. Jadi sekolah lain. Tapi sekolah lainnya tuh sekolah lain belajar. Swasta juga. Bisa aja negeri. Tapi yang kemarin yang selama ini mau dapat? Ya karena yang mau diundang waktu itu sekolah swasta. Belum ada yang negeri yang mau dapat selama mengajar. Belum. Nah itu menurutku juga salah satu culture-nya sekolah swasta. Karena dia komunikasinya sama-sama antar sesama sekolah swasta tuh. Kalau negeri kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Karena saya juga pernah waktu bayaran porseni. Cuman porseni. Sekolah swasta. Bikin porseni. Terus kelas-kelas yang juara di porseni diadu sama kelas-kelas juara di porseni lain. Dan itu nih kayak aku bilang kayak seru dari bakat saja bisa ada kenalanmu di koridor bakatnya sendiri. Betul. Nah itu komunikasinya juga enak. Seru itu ya. Nah, seru juga tuh. Ya itu tuh kan kayak kita dari sini dari olahraga sama seninya. Kita cabang yang juara dia jadi perwakilan untuk adu sama kelas lain, adu sama sekolah lain yang juara juga. Begitu. Kita kalau di kita namanya bukan porseni. Apa kayak kalau apa namanya? Sports Day. Sport Day. Oh. Ya Sport Day pun namanya. Sport Day. Jadi mereka bertanding satu sekolah. Terus tadi diadu lagi sama sekolah lain. Nah, itu dia. Seru juga itu kalau kayak gitu ya. Itu yang tapi kayaknya susah buat dapat yang setara jumlah siswanya maksudnya. Betul. Sama mungkin beda waktu. Iya, waktunya juga. Waktu porseninya kan kayaknya orang beda-beda. Ada yang kayak duluan porseninya. Ada yang duluan di depan biar anak-anaknya saling kenal. Karena kan sekolah baru juga, maksudnya kelas baru kan. Ada juga yang di akhir. Ada yang kayak kita di akhir. Nah, kayak biasa akhir semester tuh biasa gitu. Beda-beda. Itu kebutuhan. Makanya aku bilang kayaknya komunikasinya itu enak deh kalau culture-nya tuh di culture. Komunikasi untuk sama antar sekolah. Tapi ya benar-benar kalau itu kayak kalau sekolah aku tuh SDH sama Gamaliel itu deket tuh karena pramukanya bareng. Jadi enak gitu komunikasinya, tektokannya untuk bikin kegiatan. Banyak saling kerjasamanya lah. Nah itu. Iya. Gitu sih. Sama kalau yang kulihat ada kayak mau sekali ku coba. Apa itu? Yang kayak uangnya pakai kartu nih. Sekarang ada limitnya. Itu. Jadi kantinnya dia tinggal gesek-gesek. Nggak pakai. Bukan gesek, dia scan barcode saja. Scan kartu di. Jadi mereka orang tuanya bawa uang buat tukerin tiket kayak kupon gitu. Dia kayak buat makan di kantin. Dia kayak uang digital nih, dia pakai uang digital. Ada. Dana digital. Tapi kalau di sekolah saya sih enggak ya. Mereka masih kantin biasa. Tapi kantinnya yang pasti bersih, tidak seperti kantin kita dulu. Dan kantinnya dia sudah ditempatkan begitu, kayak dikasih satu area indoor. Iya, indoor. Terus dipantau sama sekolah. Kantinnya itu basically restoran sih. Anjir, memang. Kayak kalau ada yang tahu restoran. Kayaknya kok terlalu mewah juga. Kayak kalau ada yang tahu restoran Uncle Bill's di Tanjung. Nah, itu mereka punya cabang di dalam. Jadi ada satu kan di kantin kita itu satu kantin ada dua vendor. Salah satu vendornya itu Uncle Bill's gitu. Anjir. Salah satu kalau ini kayaknya vendornya itu restoran gitu. Kayaknya too much dibanding. Loh, ini cuman memang ini baru SD Makassar ini ya, belum yang luar-luar. Kayak misalkan yang terkenal nih kalau misalkan kalian sering lihat TikToknya UPHC, UPH College. Itu kan sebenarnya SMA. Masa sih? Tapi itu kantinnya ya kehitungnya sama UPH juga. Jadi di kantinnya ada Starbucks. Kayak di Alexandria juga ada dalamnya Indomaret dan Iya, kayak gitulah. Nanti kita sensor. Ada sekolah ini. Males. Bodoh amat. Nonton, selamat menonton. Ini sebenarnya saya pasti kalau ketahuan leader ini konten ini saya dikena marah karena tidak mencerminkan guru. Omongannya terlalu banyak bodoh. Yang seleksinya bagus, yang sesuai atau kita mungkin cara pembawaannya aja mungkin tidak sesuai. Iya. Ini kalau murid-murid saya lihat pasti kayak begini ya cara ngomongnya. Di luar kayaknya begini. Ini karena dia nih merefleksikannya merefleksikan guru tapi bukan berbicara sebagai guru. Iya. Saya ini kalau saya ketemu sama dia ya saya ngomong sebagai anak SMA. Iya, bukan. Karena bukan kita dulu teman SMA. Karena sih kalau di sekolah kan ngomongnya bahasa Inggris ya. Terus kalau nggak bahasa Inggris kena tegur. Bukan, ngomongnya bahasa Indonesia nggak pakai logat.
Iya. Oh. Kadang kalau marah malah logat Jakarta. Kayak, Oh, sama ada lagi satu culture yang pernah gue cerita, yang baru gue ingat. apa? Yang kalau dia olahraga harus kok ada dampingi guru, kayak misalnya jam ada tidak sih jam istirahat jam olahraga kayak iya. harus ada Jadi, satu yang piket. ya, jadi kalau misalkan jam break, Jam break. harus ada guru yang jaga di kantin dan ada guru yang jaga di lapangan. Kenapa harus ada? Kenapa tujuannya harus ada? Satu, ngingetin kalau anak-anak habis makan dibersihin. Nah, Nggak ada itu di negeri itu. Biasa negeri anggaplah cuma makan permen, buang lapangan, buang di lapangan. Nggak ada lisanya. Padahal terus, sudah ada lisa di iya, sampah ambil. acuhkan. Lihat sampah acuhkan. Kalau di lapangan juga kita punya aturan kalau kau mau main basket misalkan atau main bola, kau nggak boleh pakai baju seragam. Jadi dia ganti. Harus ganti dulu karena bau kamu berkeringat. Mengganggu konsentrasi orang belajar. Kalau kita kan dulu sekolahnya negeri main bola tapi kacanya kan kebuka ya. Jadi anginnya tuh lewat aja zoom. Sumber bak. Kalau ini kan pakai AC mereka kan. Jadi kalau lu bau masuk kelas, terputak di dalam aromanya. Ya kalau kita sebenarnya kecium juga sih. Tapi sebenarnya apa? Bagus Ki. Kalau saya menurutku bagus Ki itu sistem yang ada guru piket untuk perhatikan kelakuannya anak-anak. Karena dan kalau bukan cuman di jam belajar untuk diperhatikan, jam istirahat. Jadi bisa kita pantau kalau mereka ini berkelakuan baiknya bukan cuma di dalam kelas, tapi di luar kelas juga dia berkelakuan. Ya itu sebenarnya tujuannya juga sih kalau misalkan ada anak-anak yang berantem mungkin di kantin kan. Itu kan makanya ada guru di situ. Contoh kayak mungkin nggak sengaja lagi bad day dua-dua dalam kelas, terus kayak tunggu mau dulu kau. Nah itu kan menghindar hal seperti itu kan. Iya. Walaupun sebenarnya ada CCTV tapi tetap kalau ada presence guru kan di situ lebih kerasa. Ya betul. Jadi kayak menutupi titik buta dari CCTV-nya. Ini juga sih pentingnya sebagai guru juga jadi ada waktu buat ngobrol sama anak-anak. Bondingnya. Ada sih guru yang nggak ngobrol. Tapi kan itu disiapkan waktu toh. Iya. Siapkan waktunya untuk bonding. Kalau mau bonding silahkan. Dan itu bagus sebenarnya. Bagus. Kalau saya sih ngobrol soalnya sama anak-anak saya. Jadi lucu soalnya. Ketahuan kalau misalnya dari luar itu apa yang tidak bisa kasih lihat di dalam kelas, dia bisa tunjukkan di luar. Gitu. Bagus. Itu dia. Apalagi satu tadi yang aku bilang. Dari siswanya, menurutmu bagaimana? Siswanya gimana maksudnya? Contoh kayak karena mereka membayar, jadi kayak mereka tahu. Mereka juga punya responsibility kayak ini saya bayar lo mahal-mahal. Nah itu beda-beda sih kembali ke anak masing-masing sih. Ada anak yang tahu karena mereka sudah bayar jadi pengen saya anaknya. Ada juga anak yang respect orang tuanya jadi ini orang tua aku udah mahal. Masa saya begini? Itu kembali ke orang tua dan anak sih. Maksudnya tapi kalau di sekolah swasta kemarin di sekolah negeri kemarin mau rasa bagaimana? Karena kita tidak bayar, apakah kita seenak-enak semau? Enggak sih. Mungkin karena kita dulu miskin ya. Jadi kita ngeliat guru respect gitu. Tapi ada juga sih yang nggak respect guru ya. Ada kan? Tapi cuman yang proud of me sebagai siswa negeri itu yang kurasa karena kita tidak membayar dan kita tahu kita tidak ditopang sama uang orang tua. Jadi kita bisa berusaha kayak push sampai out of limit. Iya betul. Kayak misalnya kan kemarin kita ada qualified untuk apa sih? SN. Ya. Itu nilainya. Jadi kayak ujar tuh gitu tuh. Itu nilai. Pokoknya ada tugas tak? Bilang, Bu, bagaimana caranya supaya saya bisa tingkatkan nilai? Aku kasih tugas apa segala macam. Jadi kan itu kita ngejar. Ya itu kan kita tahu kalau kita itu tidak ada penopang dari uang orang tua dulu. Makanya kita topang dari nilai-nilai itu supaya bisa qualified masuk di SN. Toh begitu toh dulu. Nah, itu tapi lagi-lagi itu kembali lagi. Kan enggak semuanya anak-anak juga kayak gitu tuh waktu itu. Enggak bisa disapu. Kayak saya waktu itu sebenarnya enggak ngejar-ngejar banget ya. Tapi SN ya. Tapi tetap ngejar sih, ngejar. Karena siapa yang enggak mau lulus SN toh tanpa tes lagi. Betul. Tapi overall menurutmu dari setiap siswanya yang melihat memang juga
perbedaan zaman dah sih yang satu itu mereka tuh terlalu gadget, sumpah. Tapi kan masalahnya sih mereka itu nggak boleh bawa HP. Cuman tetap aja mereka kan boleh laptop. Laptop yang dipakai buat. Cuman terus kayak karena gue ngajar IT ya, di kelas tuh mereka susah banget. Susah fokus sama kau. Susah fokus. Karena dia sudah dapat gadget di depannya. Iya. Itu bukan masalah swasta atau negeri, itu masalahnya gen alpha. Cuman nggak cuman gen alpha, kita juga. Cuman enggak pernah aku lihat berita yang ada pernah di Instagram Indozone pernah kasih lihat. SMA Bogor. Dewan pertama lah. Dewan dia dilarang bawa HP. Semua murid-muridnya main di lapangan. Iya. Yang main lompat tali. Yeah. Main kejar-kejar. Sumpah, menurutku keren ya? Kayaknya mungkin. Memang dia gen alpha, tapi setelah dipaksa sama dikasih tahu kalau ternyata main di lapangan itu kayaknya so fun. Akhirnya mereka juga main. Iya. Tapi itu pasti yang main di lapangan itu nggak semua juga kan? Nggak semua. Cuman kayak pasti yang juga karena kelihatannya rame. Iya. Akhirnya banyak yang ikut. Banyak yang ngikutin dan pasti orang-orang juga kan namanya anak-anak FOMO. Iya, tapi bener sih. FOMO tuh kebanyakan FOMO. Mereka kalau break dan lunch mereka bakal bersosialisasi karena dia ada pegang gadget tuh. Dan itu yang menurutku keduanya itu harusnya punya. Antara mau itu swasta atau negeri. Jangan bawa HP. Karena bukan sosialisasinya. Sosialisasi, betul. Karena kalau sekolah baru main HP lagi. Di rumah juga main HP. Saya nggak tahu kalau negeri sekarang boleh bawa HP kan? Boleh kayaknya. Cuman yang kemarin aku lihat lagi break kerja. Terus scroll Bogor Instagram. Sekolah Bogor kayak seru banget. Karena kayak saya waktu SMP, ingat Kak zaman SMP yang kayak jam istirahat saya tuh sama teman-teman main sembunyi-sembunyi, main bom-bom. Sumpah. Padahal itu ada nih HP. Ada nih, betul. Ada nih HP. Kita sudah main HP. Kita sudah main COC. Kita sudah main Dragon City apa segala macam game Facebook. Tapi tetap lebih seru main bom-bom. Pas jam istirahat, mungkin karena kita tahu juga kalau dulu kita sering main begini. Dan ada di HP, jadi kita sudah rasa keduanya. Toh kita rasa main di lapangan, kita rasa gadget. Nah, akhirnya kita bisa combine gitu antara gadget sama real life itu ya. Nah, itu rumit itu. Itu juga ini sebenarnya nanti pembahasan yang lain, tapi nggak apa buat nutup ya. Perbedaannya gen sebelum alpha, gen Z awal. Kita tuh kalau kita ngerasa kesepian, kita cari komunitas. Kita cari real connection kayak gini, ngobrol. Iya, betul. Kalau gen bawah kita, kasihannya ketika mereka kesepian, apa yang mereka lakukan? Main RP. Salah satunya itu. Doom scrolling, cari apa di sosial media. Jadi mereka nggak build real connection. Akhirnya malah bikin kesepian lah. Iya, tapi maksudku untuk di level-level pelajar-pelajar SD, SMP, SMA, kayaknya untuk menyetarakan sosialisasinya harus sama. Mungkin dibutuhkan jangan tiap hari. Butuh mungkin 2 hari sepekan. Tidak boleh bawa HP. Iya sih, bagus. Sekolah harusnya jadi platform yang bagus buat itu. Jadi kayak solusi ini saat ini harapanku untuk kedepannya. Asik. Untuk semua sekolah-sekolah negeri maupun swasta biar tidak perlu tiap hari. Tapi di hari-hari hektiknya mereka yang mungkin banyak pelajaran, jangan kasih HP supaya untuk kasih refresh otaknya mereka itu sama teman-temannya di sosialisasi. Anggaplah kayak mungkin kan kita juga pernah dapat pelajaran 1 hari full itu ada matematika, fisika, pokoknya pelajaran-pelajaran yang di UN kan. Yang kalau saya harapanku 1 hari itu jangan kasih HP. Jadi dia refresh otaknya itu sama teman-temannya. Dia main di lapangan nih. Dia kasih keluar semua jadi supaya sholat. Main joker dulu baru sholat. Siapa yang kalah jadi imam? Kontradiktif. Konflik of interest. Judi tapi dibayarnya pakai ibadah. Yang kalah jadi imam. Kalah 3 kali jadi imam. Astagfirullah.
Tapi menurutku begitu untuk Iya, betul. kayaknya Setuju. mencarakan Menurutku nggak usah bawa HP, nggak masalah Ji. Mau di apa juga. tetap HP. butuh. Buat karena- apa, coy? Karena pembelajaran kan juga sekarang Iya ada sih. beberapa yang untuk membutuhkan digital toh. Paling dipakai buat buka AI aja. Ya. Tapi kan ya itu sih. Cuman Jadi iya. butuh kalau saya tuh untuk harapan closing statement asik Asik. yang untuk antara Negeri. pembahasan gimana rasanya negeri sama swasta itu Heeh. siswanya kalau Siswanya. saya harusnya disetarakan sosialisasinya. Sosialisasi ya, penting ya. Pentingnya itu. Itu yang generasi sekarang, generasi awal Hmm. sekarang di bawah kita. Ya kita juga sih. Kita kurang ngobrol, bro. Ke kafe jangan cuman nge-scroll, minum kopi sendiri, Atau ngobrol. FC. Iya. Aduh. Sekali-sekali ngobrol lah. Gue juga lagi cari ini sih. Saya lagi cari anu juga ini, komunitas buat ngobrol kayak stand up comedian. Apa namanya? Stand up Makassar, saya lagi baru follow lagi. Nanti Jumat hari apa itu? Muka datang. Serius? Iya. Untuk ngobrol-ngobrol saja. Bukan nonton orang stand up. Stand up, oh. Terus pasti kan juga ada ngobrol-ngobrol juga kan. Iya. Ketemu orang baru kan. Gitu. Iya, karena stand up kan kerjanya bicara, ngobrol. Iya, betul. Dia kan kerjanya ngobrol. Yang penting itu sih ngobrol, ketemu orang baru, build real connection. Itulah. Ya, itu kayaknya penting sih. Iya. Jangan di sosial Dan media harusnya terus, guys. Dan harusnya dimulai dari SD, SMP, SMA. Betul, dari sekolah. Dari sekolah. Oke. I think that's it for today. 1 jam 6 menit. Gila, ngobrol-ngobrol ngoceh doang 1 jam. Keren lu, Mas. Oke. Thank Oke, you. Mantap. Ayo, penutup selalu. Gitu, Oh, gitu. thank you for watching. Thank you for watching. See you in the next video.